setiap pujian sembah yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Sempurnakanlah ya Tuhan penyembahan kami pada pagi hari ini, karena kami tahu saat ini Engkau ada ya Tuhan bersama kami di tempat ini. Engkau ada bersama kami di rumah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang
mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau Tuhan datang kepadamu Yesus, menyembah dan mengagungkan Engkau. Dan kami juga mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan mau dipimpin oleh Roh-Mu untuk mulai melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kami yang Tuhan beribadah pada pagi hari ini, baik yang ada di gereja, baik di rumah kami masing-masing. Tuhan urapi setiap kami Bapa, pimpin kami dengan Roh-Mu untuk kami boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami undang Roh-Mu Tuhan untuk boleh memberikan pengertian bagi kami. Kami Bapa pada pagi hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan, baik lewat puji-pujian kita yang sudah kita naikkan, bahkan penyembahan kita, bahkan kita mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita dan siapkan juga Alkitab kita di rumah kita masing-masing untuk kita boleh bersama-sama untuk membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Sampai hari ini atau di pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan yang sungguh luar biasa, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk kita membaca firman Tuhan? Amin. Ya. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan atau Alkitab kita yang tertulis di dalam buku atau di Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal 91, kita baca di ayat pertama sampai dengan 16. Kami persilakan untuk seorang untuk membaca firman Tuhan ini. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperintahkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pasal ini pemazmur meyakinkan
bahwa Allah adalah perisai atau tembok atau benteng atau perlindungan bagi umatnya. Umat-umat yang seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Yang seperti apa? Kata pemazmur bahwa meyakinkan bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, atau yang dengan kata lain dengan sungguh-sungguh atau setia kepada Tuhan. Bisa kita lihat di dalam ayat yang 14 dikatakan, ya. Coba dibacakan kembali ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya, jadi firman Tuhan pada kita siang hari ini bahwa pemazmur meyakinkan orang-orang yang sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku membentenginya, sebab aku mengenal namanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang mendapat perlindungan yang maha tinggi, atau orang yang akan mendapatkan atau dibentengi oleh Tuhan adalah orang-orang yang dikatakan adalah sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemazmur berkata, bahkan di sini dikatakan kepada bangsa Israel yang telah dipimpin oleh waktu Musa, bahwa banyak ancaman-ancaman dari orang lain ataupun bangsa-bangsa yang kuat, karena bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang lemah, bangsa yang terkecilkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi di sini pemazmur meyakinkan kembali kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dilindungi, diluputkan dari mara bahaya. Apa saja mara bahaya yang dibentengi Tuhan bagi mereka? Ya, Tuhan membentengi mereka dari mara bahaya seperti apa kira-kira itu, Bapak Ibu? Kita melihat di sini mulai dari ayat yang ketiga, 4, 5 dan 6. Ya, boleh dibaca kembali supaya jelas firman Tuhan ini. Kita pelan-pelan baca Bapak Ibu, supaya kita boleh merenungkan apa kata firman Tuhan pada siang hari ini. Mazmur 91 ayat 3, 4, 5 dan 6. Ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemazmur berkata supaya waktu bangsa Israel tidak perlu takut para bahaya yang dihadapi melawan musuh-musuhnya. Ya, walaupun itu sakit, walaupun itu jerat yang mengikat mereka, tetapi mereka dilepaskan oleh Tuhan dari jerat maut, dari penyakit sampar yang busuk, dari segala hal-hal yang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka diluputkan atau mereka dihindarkan dari segala mara bahaya itu. Itu termasuk penyakit sampar yang terjadi pada waktu itu. Ini yang diyakinkan oleh pemazmur bagi bangsa Israel, saudaraku. Namun dengan demikian, apa kategori yang harus menerima seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya bagi kita pada saat siang hari ini, orang-orang percaya kepada Tuhan? Yang pertama tadi dikatakan orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ya, orang yang melekat itu mungkin Bapak Ibu tahu, orang yang melekat itu berarti dekat. Ya, bahkan dikatakan di sana orang yang mengenal Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti banyak orang yang percaya kepada Tuhan hanya sekedar percaya, tetapi tidak mengenal Tuhannya. Siapa sih Tuhannya tersebut? Ya, bahwa Tuhannya hanya sekedar adalah nama, tetapi di sini dikatakan Tuhan itu adalah benteng, berarti adalah punya kekuatan, punya kuasa yang sungguh luar biasa. Dikatakan yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha
pertolongan itu hanya kita dapatkan daripada Allah yang penuh kuasa, yang maha tinggi, yang maha kuasa yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Berkuasa atas segala penyakit, berkuasa atas segala hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan yang kedua adalah orang yang berseru. Dikatakan di dalam ayat 15, dikatakan, saya akan baca untuk kita. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah berseru kepada Tuhan. Berseru dengan doa-doa yang sungguh-sungguh. Dengan keterbatasan kita, dalam kelemahan kita. Mungkin tadi mengalami sakit, berarti kita dalam kelemahan tubuh fisik. Amin. Tetapi di sana kita akan terus berdoa dengan penuh kesungguhan. Ketidakberdayaan kita berusaha, beriman, dan muncul suatu iman kepada kita bahwa kita bisa berkata, Yesus adalah kota bentengku, keselamatanku. Dan itu akan terjadi karena kita boleh beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong segala kehidupan kita. Kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini saya berseru kepadamu, saya mengadu kepadamu, hanya kepada Tuhanlah pertolonganku. Tidak ada lagi yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus menyerah total kepada Tuhan, meyakinkan Tuhan itu sanggup untuk melindungi kita sampai hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah ayat, atau mungkin sering kita katakan, sering kita perkatakan di dalam perkataan kita, bahwa Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan menjaga aku dari segala bara bahaya. Ya. Penyakit sampar dikatakan di dalam ayat 7 itu, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpa aku. Saudaraku, walaupun banyak yang tergeletak, tetapi itu tidak menimpa kita. Amin. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak timbul pertanyaan di hari-hari ini. Dalam keadaan yang terjadi di masa sekarang ini, itu virus corona, ya, yang melanda seluruh bumi. Kita boleh melihat, saudaraku, banyak juga orang yang percaya, rebah, sakit. Mungkin saudaraku timbul pertanyaan kepada hati kita, kenapa itu terjadi? Aku sudah berseru, aku sudah minta tolong dalam kelemahanku. Kenapa itu terjadi? Bagi dunia, khususnya bagi orang-orang yang percaya, kita lihat bahkan banyak diperbincangkan, oh itu hamba Tuhan meninggal karena begini. Banyak diperbincangkan, oh kenapa tidak pendeta yang begini? Bertindak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui. Kita mau baca di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Kita mau simak firman Tuhan pada siang hari ini, supaya kita mengerti, supaya kita dalam ketakutan kita bisa kita kuat, kita mampu untuk menghadapi Bapak Ibu. Pasal yang ke-55 dalam Yesaya ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi jelas dikatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, ya. Bahwa jalannya Tuhan bukannya jalannya kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengerti dan Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan buat umat-umatnya, buat seluruh manusia. Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
bahwa rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita boleh melihat dan boleh kita waspada. Dan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Perlindungan itu memang sangat penting dikatakan, perlindungan, pertolongan. Tetapi bukanlah sekedar hanya perlindungan. Rencana Allah adalah rencana yang luar biasa bagi kita umat-umatnya. Apabila kematian lebih mulia bagi Allah, itu akan Tuhan lakukan. Amin. Itu akan terjadi. Kalau kematian seseorang itu memang itu adalah kemuliaan nama Tuhan, itu akan terjadi bagi seseorang itu. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan umat-umatnya. Akan tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kelepasan itu atau kehidupan dari kematian itu bermanfaat bagi penggenapan rencana Allah, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan memberi kehidupan kembali bagi seseorang itu atau bagi umat-umatnya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu bertanya kenapa itu terjadi kepada seseorang itu. Karena rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Kita katakan itu baik menurut kita, tetapi belum tentu itu baik menurut Tuhan. Jadi saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana pergumulan-pergumulan kita yang kita hadapi serentak seluruh muka bumi. Marilah kita menyiapkan hati kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan pada saat yang akan datang ini, kita tidak tahu. Namun kita harus bersiap-siap. Namun kita harus menyiapkan diri kita sebaik mungkin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak lagi kita menjadi ketakutan, tetapi kita boleh diberi kekuatan karena kita tahu Tuhanlah perlindungan kita. Artinya Tuhan melindungi kita, bukan maksudnya kita kebal akan penyakit Bapak Ibu. Bukan berarti penyakit itu mungkin tidak bisa kena kepada seseorang itu. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan apa yang kita alami, kita mampu, kita kuat untuk menghadapinya. Kita tidak menjadi takut lagi. Apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, mati hidupnya kita hanya untuk Kristus. Amin. Hanya di tangan Tuhan saudaraku. Hidup matinya kita ada di tangan Tuhan. Namun perlu kita waspada dan kita bersiap-siap menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus memperbaiki diri kita sebaik mungkin, ya, untuk boleh mendekat dan melekat kepada Tuhan. Kita menjaga diri kita dengan mungkin baik seperti apa kata pemerintah. Mari kita kerjakan itu. Tetapi tidak lupa kita untuk selalu intim melekat berdoa dengan sungguh-sungguh di rumah kita. Ini adalah suatu kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk berdoa sungguh-sungguh di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita yang ada, suami, istri bersama anak-anak kita. Kita bersama bergandengan tangan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi untuk masa yang akan datang ini, kita sudah siap untuk menghadapinya. Dan kita tidak akan meninggalkan Tuhan lagi, ya, kita tidak akan menjadi lemah lagi. Karena kita sudah tahu bahwa dengan dekat Tuhan kita ada pertolongan. Walaupun kita mati atau hidup kita sudah menjadi kita sudah di tangan Tuhan Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Mari hari-hari ini dengan tekun kita datang kepada Tuhan. Mari siapkan dirimu, mari bangkit dari tidurmu. Bangunlah engkau, jangan lagi tertidur, jangan lagi malas untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Mari lebih giatlah dan bangkitlah dari segala kemalasanmu. Kejarlah kekudusan, kejarlah kebaikan, kejarlah kebenaran itu, supaya kita hidup, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat Tuhan, dan terima kasih buat kita semua yang ada dalam ibadah ini. Kami percaya dan kita semua percaya Tuhan akan memberkati kita. Apabila kita dekat dengan Tuhan, apabila kita dengan mendekat dengan Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita untuk menghadapi masalah, tantangan, ujian yang terjadi bagi kita pada saat hari ini. Kita percaya apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, walaupun kita mati dan hidup, kita percaya Tuhan sudah menjadi milik bagian kita, atau kita sudah di tangannya oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk itu mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita bangkit semua berdiri. Kita hampiri Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita katakan kekuatan di hidupku, bahwa kekuatan kita adalah di tangan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita terus tekun bersama-sama dengan Tuhan untuk boleh mendudukkan diri di hadapan Tuhan. Kita percaya kekuatan Tuhan boleh menolong setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, kekuatan di hidupku. Haleluya. Hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak
persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu ya Tuhan meneguhkan setiap iman hati kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap sungguh-sungguh, supaya kami ya Tuhan boleh setia di hadapan Tuhan. Dan Kau juga memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikannya bagi kami. Kau memberkati setiap pelayanannya Tuhan, setiap dimanapun hamba-Mu berada. Kau memberkati keluarganya, suami bahkan anak-anaknya Tuhan. Kau yang memberkati. Di pada siang hari ini ya Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ajak untuk bangkit berdiri, kita sama-sama membacakan deklarasi persembahan. Saya akan mendiktekannya bagi kita semua, lalu Bapak Saudara mengikuti saya. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum mempunyai pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kekurangan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali sambil kita memberikan persembahan kita angkat lagu pujian kita, Kasihnya Seperti Sungai. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita di dalam ibadah hari ini. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu lah Tuhan kami bisa hidup. Karena berkat-Mu lah Tuhan bisa menikmati makanan minuman. Oleh karena kebaikan Hati-Mu lah bisa kami bernapas, menikmati kesehatan yang luar biasa sampai hari ini. Kami beruntung berbahagia punya Tuhan Yesus yang mencatat nama kami di buku kehidupan. Apabila Tuhan datang kedua kali menjemput kami di mana Tuhan berada. Ajari kami seperti firman Tuhan untuk kita berseru, berdoa, berdekat kepada Kristus, supaya menjauhkan daripada kami para bahaya, penyakit, malapetaka yang tidak kami inginkan. Semua jemaat kami bertaruh, diberkati, dilindungi, disertai. Kami seluruhnya kompak, akrab, harmonis, suami istri saling mengalah untuk menang, saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengampuni, dan saling menguatkan, saling motivasi. Ayat kami sesama jemaat semakin diberkati Tuhan masa-masa akan datang. Iman kami semakin teguh, roh kami semakin menyala-nyala, dan tubuh kami semakin berduri untuk memuji muliakan nama Tuhan. Baik apa yang terjadi sekarang ini, kami terkuat. Tetap kami mampu bertahan, tetap kami seperti batu karang yang teguh para perlindungan kami. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami, apapun kami kerjakan Bapa. Mungkin ada antara kami yang berjualan, biarlah Kau berikan pada mereka pemilik-pemilik yang banyak memesan-mesan apa mereka jual, yang bekerja di PT, berkati di perusahaan mereka supaya tidak ada yang merumahkan. Karena Tuhan di kehidupan baru ini, tetap mereka bekerja di PT mereka, ada mereka punya usaha, biarlah usaha mereka Tuhan bangkit, bangun, diberkati Tuhan, maju, sukses. Segala kebutuhan bukan kami cuma Tuhan cukupkan, dan kami semakin rajin beribadah, baik Tuhan konser-konser, baik Tuhan doa pagi-pagi, doa malam, sampai ibadah raya waktu kami di rumah, supaya kami setia dengan hati di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu, dan sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami sekalian diberkati Tuhan. Satu minggu ini kami serahkan
kami.